Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik. Supervisi akademik ini adalah proses yang memberdayakan dan berupa pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Seperti itu, Bu. Jadi nanti pada tahapan supervisi akademik ini ada 3 tahap yang akan dilaksanakan. Yang pertama itu adalah tahap praobservasi, kedua tahap observasi, dan yang ketiga adalah tahap pasca observasi. Seperti itu nanti pelaksanaannya, Bu. Percakapan kita ini merupakan tahap pertama dari supervisi akademik. Jadi ini namanya tahap praobservasi. Kita bercakap-cakap, tujuannya sejauh mana melihat kesiapan ibu untuk melaksanakan observasi. Bu Andiunga nanti akan mengajar dan saya akan menjadi supervisor yang mengobservasi cara mengajar Bu Andiunga. Menurut Bu Andiunga, setelah percakapan kita ini, apa yang Ibu Andiunga harapkan dari percakapan praobservasi ini? Yang saya harapkan dari percakapan ini supaya saya lebih siap, lebih paham, lebih tahu apa yang perlu saya siapkan pada tahap praobservasi ini, sehingga nanti pada pelaksanaan observasinya menjadi lebih siap, gitu Bu. Jadi yang Ibu Andiunga harapkan supaya lebih siap, lebih paham dan lebih tahu ya Bu, apa yang harus Ibu nanti siapkan pada tahap observasi, sehingga nanti pelaksanaannya lebih siap ya Bu. Kira-kira kapan pelaksanaan pembelajarannya? Insya Allah hari Senin. Materi apa yang Ibu Andiunga akan ajarkan nanti? Materi yang saya ajarkan itu luas jajar genjang dan luas segitiga. Jadi Bu Andiunga akan mengajarkan materi luas bangun jajar genjang dan segitiga. Berkaitan dengan itu Bu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Andiunga capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu adalah yang pertama, murid dapat menentukan rumus luas jajar genjang dan luas segitiga dengan baik, serta murid dapat menggunakan rumus luas jajar genjang dan rumus luas segitiga dengan baik. Begitu ya Bu. Tentunya dalam pembelajaran nanti Ibu Andiunga sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Apa saja yang Ibu Andiunga sudah persiapkan sampai hari ini? Adapun yang sudah saya persiapkan itu media yang akan saya gunakan itu seperti video, evaluasi, dan LKPD. Luar biasa ya Bu, persiapan Bu Andiunga ini. Strategi pembelajaran apa yang akan Bu Andiunga gunakan dalam pembelajaran ini? Saya akan membagi murid dalam beberapa kelompok, kemudian menggunakan media pembelajaran seperti video dan LKPD. Jadi strategi pembelajaran yang Ibu Andiunga akan gunakan yaitu membagi murid dalam kelompok sesuai dengan minatnya ya Bu. Kemudian menggunakan media pembelajaran berupa video dan juga LKPD. Berkaitan dengan supervisi akademik ini Bu, erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Area pengembangan kompetensi apa yang Ibu Andiunga kembangkan? Saya ingin meningkatkan pengembangan diri saya berkaitan dengan penyampaian materi kepada siswa, sehingga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh siswa. Kemudian kompetensi sosial emosional. Untuk mencapai hal yang Ibu Andiunga tadi sampaikan, strategi apa yang ingin Ibu Andiunga gunakan untuk mencapai hal tersebut? Saya berusaha memulai pada tahap perencanaan, memperdalam materi yang akan diajarkan, menyiapkan perangkat pembelajaran, dan menyiapkan media pembelajaran. Sedangkan untuk kompetensi sosial emosional, saya menyiapkan LKPD untuk melatih anak-anak sesuai dengan kemampuan belajarnya atau kesiapan belajarnya masing-masing.
sekali ya Bu. Mudah-mudahan apa yang diupayakan dalam pembelajaran ini bisa memenuhi kebutuhan belajar anak. Semoga pada pelaksanaannya ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Semoga nanti observasinya berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, Aca bisa pimpin temannya, bisa ke depan. Pimpin temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri. Berdiri sama berdiri. Berdiri semua.
Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, juga menjadi empat. Buat kamera cekik, tiga jari kanan, tiga jari kiri, juga menjadi enam. Buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, juga menjadi delapan. Buat telinga kencing, lima jari kanan, lima jari kiri, juga menjadi 10. Siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung-gulung, tangan digulung. Ular-ular, putar-putar. Tangan kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, tubuhku menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, tubuhku menjadi empat. Buat kamera cekik, Tiga jari kanan, tiga jari kiri, tubuhku menjadi enam. Buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, tubuhku menjadi delapan. buat telinga kencing, lima jari kanan, lima jari kiri, juga menjadi 10. Siap berdoa. Tadi bagaimana kesiapan kalian? Apa sudah lebih semangat? Sudah ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke inti pelajaran, nanti kita akan mencapai 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian akan bisa menentukan rumus luas, jajar genjang dan segitiga dengan benar, serta bisa menggunakan rumus luas, jajar genjang dan segitiga. Kemarin kita sudah belajar bagaimana bentuk bangun datar dari jajar genjang dan segitiga. Jadi kalian bisa bedakan mana jajar genjang, mana segitiga. Ini bangun datar apa namanya? Jajar genjang. Ini Segitiga. kalian sudah paham ya? Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan rumus luas, jajar genjang dan segitiga. Ibu akan tampilkan sebuah video, kalian tonton itu video yang baik dan pahami dari video tersebut ya. Asal usul rumus luas bangun datar, edisi jajar genjang. Luas jajar genjang yang sudah pernah kita pelajari adalah alas kali tinggi. Kok bisa ya? Seperti biasa, mari kita cari tahu. Lagi-lagi kita ingat luas persegi panjang. Ya, benar, panjang kali lebar. Terus apa sih hubungannya sama jajar genjang? Kita lihat gambar jajar genjang ini. Sisi bawah adalah alas dan ini adalah tingginya. Untuk bisa mengetahui luasnya, kita akan melakukan percobaan dengan memotong bagian jajar genjang yang dibatasi oleh tinggi. Kita potong sisi itu hingga membentuk segitiga. Kemudian, potongan itu kita taruh di sini. Jadi persegi panjang bukan? Kita perhatikan persegi panjang yang dibuat dari jajar genjang tadi. Sisi bawah adalah panjang dan sisi samping adalah lebar. Jadi, luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Kita kembalikan lagi jajar genjangnya ya. Panjang di sini adalah alas dari jajar genjang dan lebarnya itu tinggi dari jajar genjang. Jadi kesimpulannya, luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi. Bagaimana? Sudah
Sudah paham kan? Bagaimana, sudah paham untuk jajarannya? Paham. Sekarang kita pindah ke menentukan rumus luas segitiga. Kalau tadi itu jajar genjang, di sini Asal tertib rumus luas bangun datar. Edisi segitiga. Seperti yang kita tahu, rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Lagi-lagi, kok bisa ya seperti itu? Mari kita mulai. Kita ingat lagi luas persegi panjang yang telah kita ulas di edisi sebelumnya. Luas persegi panjang kali panjang kali lebar, dengan sisi horizontal sebagai panjang dan sisi vertikal sebagai lebar. Perhatikan persegi panjang ini. Persegi panjang, kalau kita bagi 2, akan membentuk 2 buah segitiga yang kongruen atau sama bentuknya. Jika kita hilangkan salah satu segitiga, maka akan terbentuk seperti ini. Segitiga ini adalah setengah dari persegi panjang. Jadi, 2 segitiga adalah setengah luas persegi panjang atau luas segitiga sama dengan luas persegi panjang dibagi 2. Kita tahu luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Maka, luas segitiga itu bisa diartikan panjang kali lebar dibagi 2. Jika panjang kita ganti dengan alas dan lebar kita ganti dengan tinggi, maka luas segitiga sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Gampang bukan? sudah jelas kan? Bagaimana rumus jajar genjang itu ada dan bagaimana rumus segitiga itu bisa ada. Apa tadi rumus luas jajar genjang? Alas kali tinggi. Ya, alas kali tinggi. Kalau rumus segitiga? Alas kali tinggi 2. Ya, alas bagi tinggi bagi 2 atau 1/2 kali alas kali Tinggi. Nah sekarang Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja atau LKPD tentang luas jajar genjang dan segitiga. Nah, tulis nama kelompoknya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Tulis nama kelompoknya juga, nama anggotanya, kelompok 2 di sini. Yang bagus tulisannya dulu. Ya, silakan ditulis. Ya, oke. Mana tuh jawabannya?
tinggi. Sudah selesai. Nomor 2 gimana sih? Ini tadi luas jajar genjang. Apa rumus luas jajar genjang tadi? Ini alatnya, ini tingginya. Sudah selesai? Sebelum kalian mengerjakan di papan tulis, Ibu akan transaksi kepada kalian, ya. Apakah sudah selesai? Apakah sudah selesai? Sebelum kalian mengerjakan di papan tulis, Ibu akan memberikan sebuah teknik stop kepada kalian. Ya, perhatikan video berikut. Kalian ikuti apa yang dilakukan nanti yang ada di video. Oke? Apakah semua sudah selesai? Untuk supaya kalian lebih semangat, kita relaksasi dulu ya. Perhatikan video berikut ini. Kalian ikuti apa yang dia lakukan, apa yang ada di dalam video Langkah ini ya. pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambil posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Pejamkan mata. Rilekskan kedua kelopak mata. Pejamkan mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Bagaimana perasaannya setelah
belajar tentang apa? Luas dan luas segitiga. Oke, bisa berdiri dulu. Tadi belajar apa? Luas jajar jenjang dan segitiga. Oke, jajar jenjang dan segitiga. Apa luas jajar jenjang? Alas segitiga. Kalau segitiga? Alas segitiga bagi dua. Oke, alas segitiga bagi dua. Ibu rasa semua sudah paham ya tentang luas jajar jenjang dan segitiga. Iya, Bu. Oke, baiklah, hari ini pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Senang karena apa? Karena bisa mempelajari luas jajar dan luas segitiga. Oke, karena bisa belajar luas jajar jenjang dan segitiga. Ibu akhiri hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah ya, karena kalian sudah memahami. Nah, ingat jangan lupa untuk selalu belajar ya. Minggu depan kita akan belajar tentang luas trapesium dan belah ketupat. Ibu tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu. Saya mohon izin meminta waktunya sebentar. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya, Bu. Pada minggu lalu itu kita sudah menyepakati bahwa setelah kegiatan observasi akan ada percakapan pasca observasi. Kegiatan percakapan pasca observasi ini, Bu, tujuannya adalah untuk membantu Bu Andi Una melakukan refleksi terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin di kelas. Kemudian juga untuk melihat rencana aksi pengembangan diri yang akan Ibu Andi Una lakukan terkait peningkatan kompetensi pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, Bu, saya ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana perasaan Ibu Andi Una setelah melakukan praktik mengajar kemarin. Perasaan saya setelah melakukan kegiatan praktik mengajar kemarin senang sekali karena saya bisa belajar membuat RPP dan diferensiasi dan akhirnya bisa melaksanakan pembelajaran tersebut di kelas meskipun belum maksimal. Baik, Bu, jadi dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan kemarin di RPP ya, Bu, apakah dari pelaksanaan pembelajaran itu sudah dapat tercapai tujuannya, Bu? Untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai Bu, ditandai dengan pemahaman fakta didik dan praktik mereka mengikuti pembelajaran. Tapi di samping itu masih ada kurang maksimal. Jadi pencapaian saya hari itu kira-kira hanya sekitar 70-80% saja. Baik, Bu, jadi Ibu Andi Una merasa pencapaiannya pada hari itu hanya sekitar 70-80% saja ya, Bu. Saya juga melihat, Bu, pada saat Ibu mengajar itu hari itu murid-murid sudah nampak aktif dalam kegiatan mengajar dan juga pada saat kegiatan berkelompok ada juga yang tidak percaya diri meskipun masih ada juga yang tidak terlalu aktif ya, Bu. Iya, betul sekali. Kemudian menurut Ibu bagaimana yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan dan bagaimana juga yang masih perlu ditingkatkan? Kalau menurut saya, sebagian besar yang sudah baik adalah penggunaan media pembelajaran berupa video pembelajaran sehingga mereka antusias dalam menyimak materi pembelajaran dan mudah memahami materi pembelajaran tersebut. Tapi juga ada kekurangannya atau yang masih perlu saya tingkatkan, yaitu memenuhi kebutuhan belajar setiap murid dengan menyiapkan bahan pembelajaran yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Bu. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Andi Una,
terkait pencapaian pembelajaran yang berpihak pada murid. Tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu Ayu lakukan? Tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu pertama saya akan memperbaiki kegiatan pembelajaran yang belum tercapai secara maksimal, kemudian melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam menyiapkan sumber belajar yang lebih bervariasi. Selain itu juga saya akan mencari informasi baik di buku atau internet tentang model-model pembelajaran yang inovatif. Baik Bu, luar biasa sekali ya Bu rencana Ibu Andina. Jadi nanti dalam rangka pengembangan kompetensi, Bu Andina akan memperbaiki kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam menyiapkan bahan pembelajaran yang tentunya sesuai dengan karakteristik siswa dan mencari informasi terkait model pembelajaran yang bervariasi ya Bu. Betul. Terkait dengan rencana pengembangan diri yang Ibu Andina lakukan, kira-kira kapan Ibu Andina akan mulai melakukannya? Untuk pelaksanaannya secepat mungkin Ibu. Jadi dalam waktu dekat ini saya akan melakukan rencana saya ini dan berharap hasilnya nanti ke depan bisa maksimal. Bagus sekali Bu. Sesuatu yang baik itu jangan ditunda ya Bu. Sesegera mungkin kita lakukan. Betul. Luar biasa ya Bu. Terima kasih Ibu Andina atas waktunya yang sudah diluangkan untuk kegiatan percakapan pasca observasi ini. Semoga kegiatan supervisi akademik yang kita lakukan ini bermanfaat terutama buat peserta didik dan peran kita yang sebagai pemimpin pembelajaran ya Bu. Saya juga berterima kasih Bu telah berbagi ilmu dan pengalaman dalam kegiatan ini. Sama-sama kemudian kita bisa sama-sama lebih baik lagi. Baik Bu, kalau begitu saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.